Apa unek-unek dari Pak Heri pribadi gitu? Kita kecewa dengan situasi yang terjadi. Jangan bilang nggak tahu Pak, gitu. Kalau boleh dibilang bahwa kami ini menjadi korban dari berita-berita itu, karena kami tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan jawaban. Penghuni sebuah rumah di Ciledug, Tangerang, Banten terpaksa harus memanjat Kalian tembok pasti tinggi tahu 2 kan meter kasus untuk pembangunan keluar tembok di dari Tangerang yang viral itu. Kali ini Heri Mulya Burhan, salah satu ahli waris tanah yang membangun tembok tersebut, mengungkap fakta-fakta terbaru, yaitu soal kabar penodongan senjata tajam oleh keluarga Burhan, pembongkaran tembok tanpa perintah yang jelas, serta perasaan kecewa kepada keluarga Ibu Hadianti yang menyebarkan kabar bohong kepada halayak. Pokoknya masih banyak lagi deh yang bakal diulas. So, pantengin terus ya Viral Podcast. Halo teman-teman, balik lagi di Viral Podcast dan hari ini gue Nadirah Ali akan ngomongin isu yang lagi hangat diberitakan di media nih, yaitu seputar dibangunnya tembok sepanjang 300 meter di daerah Tangerang. Dan sekarang ini gue udah terhubung dengan Pak Heri Burhan selaku ahli waris dari tanah tersebut. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak Heri. Halo Pak Heri, selamat siang. Selamat siang. Okay. Selamat siang. Oke Pak Heri, saya langsung aja nih, saya ingin nanya kronologi peristiwa ini versi Pak Heri. Bagaimana Pak? Versi saya. Oke, terima kasih. Saya Heri Mulya, ahli warisnya Haji Anas Burhan. Ya. Jadi dengan ada pembongkaran kemarin itu, pertama tentunya kami sangat menyayangkan terjadinya pembongkaran tersebut. Ya, terutama karena dilakukan, boleh dibilang tanpa ada prosedur yang proper dilakukan oleh para kemarin itu. Nah, kenapa disebut tidak proper? Karena belum ada keputusan yang kami terima untuk membolehkan. Kenapa bisa sampai akhirnya ada tindakan dibuat tembok itu Pak? Karena yang saya lihat di beberapa media ceritanya Bu Hadiati dan juga cerita dari pihak keluarga Pak Burhan ini berbeda Pak. Ada perbedaan di dalamnya. Kalau dari versinya keluarga Pak Burhan sendiri, kenapa bisa sampai dibuat tembok sepanjang 300 meter ini, kronologinya seperti apa Pak? Oke, tapi tetap saya harus bicarakan juga bahwa tanah itu bukan rumah ya. Tanah itu adalah bangunan kolam renang untuk umum. Luasnya 2.500. Bu Hadianti itu punya 1.080 meter, kami punya 1.400 meter. Jadi sampai sekarang masih ada di situ. Kami punya bersama itu lahan itu. Terdiri dari 8 bidang. Salah satu bidangnya waktu kami membangun kolam renang tersebut tahun 90-an, itu kami jadikan jalan. Jalan itulah yang menjadi masalah sekarang ini, yang diributkan itu. Itu punya kami, jalanan itu. Ada surat-suratnya semua, ada AJB-nya semua. Gitu. Nah, kenapa kami pagari waktu itu? Awalnya adalah karena Ibu Hadianti itu mau menjual tanahnya. Sebagian tanahnya berarti kan ya, karena kami juga punya di situ. Dia mau jual 1.000 meter, kami punya 1.400 meter. Nah, waktu mereka mau menjual itu, kami mencoba untuk menawar kembali, tapi tidak disetujui. Oke aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi dia meneruskan menawarkan. Nah, yang kami khawatirkan adalah waktu menawarkan itu, ikut memasukkan tanah kami yang 220 meter yang ada di depan itu. Berbentuk jalan. Lebarnya 2,5 meter, panjangnya 88 meter sebenarnya. Bukan 300, bukan 5.000, atau segala macam yang disebutkan. Ya. Nah, khawatir karena ada kemungkinan diserobot, sementara kami tidak persis tinggal di situ, maka setelah berembuk dengan warga sekitar, tahun 2019 yang dimediasi oleh para aparat-aparat di sana, mulai dari RT, RW, lurah, camat dan seterusnya, maka kami memasang pagar di situ. Kenapa harus tindakannya diberi pagar gitu Pak? Apa tidak ada cara lain? Maksudnya tidak ada cara lain? Iya. Itu kan tanah kita sendiri gitu kan, boleh-boleh aja kalau kita mau pagar. Toh, walaupun dipagar, aksesnya kan boleh dipakai juga oleh mereka. Selama bertahun-tahun ini juga mereka bebas-bebas saja pakai jalan itu. Gitu.
Tapi inisiator utama dari dibuatnya tembok sepanjang 300 meter ini siapa, Pak? Apakah Ya, tentunya kami sepakat dari pihak keluarga? ya. Pihak keluarga sepakat semua, diwaris sepakat semua untuk masang tembok untuk tahun 2019. Tadi Bapak sempat menyinggung masalah mediasi. Sudah ada titik temu, namun kabar yang saya dapatkan, mediasi terakhir itu yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Di situ Bapak tidak, keluarga dari Pak Burhan tidak berkenan, Pak, untuk ikut mediasi. Mediasi itu yang kami ikuti itu adalah hubungannya dengan pembangunan tembok itu di tahun 2019. Nah, ya kenapa harus diadakan mediasi? Karena yang terdampak dengan pemagaran itu kan cukup banyak. Mbak lihat di belakang sana kan ada semacam perumahan gitu, keluarga besar Brebes, paguyuban keluarga Brebes namanya, ya, yang juga menggunakan tadinya jalan tersebut. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa mediasi ya dilakukan. Rasanya mustahil kalau tanpa adanya kesepakatan dari semua pihak, kami akhirnya bisa membangun tembok tersebut, Mbak. Tapi apa benar kabar yang mengatakan Bapak, keluarga dari Pak Burhan selalu mangkir dari mediasi, Pak? Enggak pernah mangkir. Kalau Ini mangkir soalnya kan yang nggak beredar bakal di terjadi itu pemakaran. berita-berita seperti itu, Pak. Makanya kami juga bingung gitu loh. Ini mediasi yang dilakukan pada tahun 2021 setelah kejadian ini atau yang dulu? Ya, yang baru-baru ini yang diwadahi oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Nggak ada. Mediasi itu dulu dilakukan tahun 2019. Dihadiri semua aparat-aparat. Yang namanya mediasi itu kalau disebut mungkin harus di kantor kecamatan, kelurahan, mungkin tidak tahu juga ya, karena kadang-kadang yang diundang kan juga ahli waris yang lain, Pak Ruli ya. Tetapi kalau di lokasi, saya sendiri yang hadir, saya sendiri yang bertemu dengan pihak-pihak terkait di sana. Ketua kelompok dari paguyuban keluarga Brebes itu misalnya, ya, dan kita saling menunjukkan bukti-bukti kepemilikan sehingga akhirnya kami diperbolehkan untuk memasang pagar tersebut. Oke. Kalau tidak diperbolehkan pasti akan dirusak, Dokter. Pagar. Jadi keluarga Pak Burhan di sini mengklaim memiliki bukti atas tanah tersebut. Benar, Pak? Bukan memiliki. Betul. Jadi saya sebutkan tadi ada 8 bidang tanah yang kami miliki awalnya, ya. Itu semuanya itu ada surat-suratnya. 5 sudah berbentuk SHM, 3 masih AJB. Nah, tanah yang dibicarakan ini yang kami gunakan sebagai akses jalan fasilitas, bukan jalan umum, itu luasnya 220 meter dan ada AJB-nya. Gitu, ya. Jadi sehingga ya, yang disebut bahwa kami tidak memiliki surat-surat, melanggar peraturan, dan seterusnya itu tidak benar sama sekali. Kami ada surat-suratnya dan kami sudah tunjukkan kemarin juga. Selama ini juga kami tunjukkan kok dengan pihak-pihak yang bermasalah untuk waktu pemasangan pagar itu, dan mereka mengakui. Bahkan kami, orang tua kami itu ada kesepakatan tertulis antara kami dengan pihak dari keluarga besar Brebes itu untuk sama-sama dulu menggunakan jalan itu. Gitu ya. Jadi boleh dibilang satu penyebabnya dari kenapa kami memagari tanah tersebut adalah karena kekhawatiran kami tadi takut diserobot karena Bu Hadianti atau Bu Yanti mau menjual tanahnya. Yang kedua, kami sudah tidak ada kesepakatan lagi dengan pihak dari keluarga besar Brebes itu untuk penggunaan jalan tersebut. Saya mau beralih ke topik yang lain. Jadi dari berita yang beredar dikatakan bahwa tembok yang dibangun tersebut, kalau berdasarkan penuturan keluarga Bu Hadianti, keluarga almarhum Munir, tembok tersebut sempat rubuh karena banjir, benar ya? Dan dari pihak keluarga Pak Burhan tidak terima. Nah, ini harus diperjelas, benar atau tidak? Pihak dari keluarga Pak Burhan sempat menodongkan senjata tajam, begitu Pak? Inilah Mbak, jadi ada banyak sekali berita-berita yang tidak benar yang beredar, ya. Jadi kalau boleh dibilang bahwa kami ini menjadi korban dari berita-berita itu karena kami tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan jawaban. 99% semuanya beritanya dari pihak yang diganti, ya, kan begitu. Oke, nah misalnya begini, Bu Yanti itu kami bilang menyatakan sesuatu yang tidak benar atau bohong, ya, waktu wawancara dengan TV One dengan Menteri. Ya, tanggal 13 waktu itu Mbak Caca.
sekarang masih ada di YouTube itu, ya, mengatakan bahwa ada dua hal yang dia permasalahkan di situ. Pertama adalah bahwa kami tidak bisa keluar rumah itu karena hanya satu jalan keluar. Kami sudah terkurung 3 minggu tidak bisa kemana-mana, Pak. Pak Menteri menanyakan lagi, betul tidak ada jalan lain? Betul Pak, satu-satunya cuma itu. Padahal ada Mbak, kalau lokasi itu tanahnya Bu Yanti itu bukannya tanah di pemukiman padat yang memang satu sama lain tidak bisa lewat, tanahnya luas Mbak. Di belakangnya itu berbatasan dengan kami dan ada jalan keluarnya. Bisa setiap saat dilakukan. Jadi seperti memframing bahwa kami memenjarakan keluarga Bu Yanti. Dan akhirnya yang viral itu adalah, nggak tahu tuh siapa tuh, yang manjat-manjat tembok lah segala macam gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau dibilang kami dikurung Pak, 3 minggu tidak keluar gitu ya, itu tidak benar sama sekali. Jadi menurut versinya Bu Yanti, bahwa pagar itu roboh karena banjir. Betul begitu ya? Betul. Ya, oke. Dalam wawancara itu juga, saya dengar bahwa Bu Yanti bilang, dulu ini semua lancar, semua boleh lewat jalan dari sini, tapi 3 minggu terakhir ini, kami sudah tidak boleh lagi lewat. Yang sebelah saya, tetangga diberikan kunci, kami tidak. Ya, Kan benar, gitu. benar. Ya, begitu ditanyakan, kok bisa dikasih kunci yang satu tidak? Jawaban Bu Yanti adalah, kami tidak tahu Pak, kami tidak punya masalah. Selama ini kami tetangga yang baik. Kan begitu jawabannya. Pak Menteri sempat menyatakan bahwa coba ini harus dipelajari lagi, karena kemungkinan ada sesuatu yang kita nggak bisa tahu ceritanya seperti apa. Gitu. Nah, disitulah titik permasalahannya. Bahwa Bu Yanti tidak menyatakan sesuatu yang benar. Bahwa sebetulnya dia tahu ada sesuatu. Yang menjadi penyebab mereka tidak bisa akses itu adalah, tidak diberikan kunci itu adalah karena robohnya pagar tersebut. Waktu abang saya, Pak Ruli itu menanyakan, beliau menjawab, tidak tahu. Itu semuanya karena banjir. Ya. Nah, waktu kami cari tahu detailnya kenapa kok sampai roboh, keluarganya menyatakan bahwa, oh iya, tadinya kena banjir, terus doyong. Terus habis itu ya udah kami bongkar aja. Oh, bongkarnya sampai 10 meter dan persis di depannya pintu rumahnya. Itu yang terjadi, ya. Nah, kan kami ada, kami yang punya. Kok nggak ngasih tahu kami? Kalau dia tetangga yang baik, Mbok yang ngasih tahu, begitu loh. Sehingga terjadilah hal-hal yang tadi Mbak tanyakan itu. Saya nggak tahu persis di mana, saya nggak ada. Tapi yang terjadi adalah lagi-lagi Bu Yanti tidak memberikan informasi yang dia ketahui sehingga masyarakat itu menyangka bahwa kami adalah orang yang menzolimi. Oke, Ya, berarti kami sudah 40 tahun di sana. Iya. Setiap tahun keluarga kami kebanjiran. Kalau Mbak lihat fotonya yang rusaknya itu sudah seperti kena tsunami. Tidak ada satu rumah pun di sekitarnya yang kena seperti itu. Bahkan di foto itu ada tumpukan batu bata yang tidak tersenggol karena banjir itu. Apalagi ini pagar yang sekuat itu. Jadi tentunya tidak mudah untuk percaya begitu saja keterangan Bu Yanti bahwa penyebab rubuhnya itu adalah banjir. Tapi, Gitu. oke, Bapak belum begitu menjawab pertanyaan saya nih, Pak. Benar atau tidak? Saya dengar tidak benar. Itu tidak benar, Bapak? Saya dengar tidak benar. Oke. Ya, tapi saya tidak berani berbicara lebih jauh lagi karena sekarang ini kan sudah ada di tangan kepolisian. Ya. Ada di tangan kepolisian, biar saja prosesnya tetap berjalan. Dari Pak Heri sendiri mengatakan klarifikasi jelas tidak ada penodongan begitu. Mbak, Tapi itu bukan cuma penodongan, Mbak, pengalungan. Oke. Ya. Balik lagi Tidak masalah senjata tajam tadi, polisi sudah memanggil pihak keluarga Pak Burhan. Kalau memang tidak bersalah, kenapa tidak datang, Pak? Oh, datang dong. Sudah datang. Di pemanggilan yang pertama apa yang kedua, Pak? Ada berapa? Di Kalau kabar pemanggilan pertama langsung datang. Ya, dari kabar yang beredar, ketika polisi Yes. memanggil keluarga Pak Burhan mangkir. Lalu akhirnya dilakukanlah panggilan kedua. Benar kan, Pak? Sudah langsung datang, Pak. Sudah langsung datang.
Jadi sudah dijawab semua pertanyaannya. Sudah tanggal berapa ya? 16 kalau nggak salah. Kan sudah ada juga beritanya. Oh gitu. Sudah ada beritanya mengenai golok itu sudah dibilang juga. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, jadi tanyakan saja ke polisi. Ya detailnya seperti apa. Sudah kok Mbak, sudah ada. Pak Heri, setelah temboknya sudah dibongkar, dari keluarga Pak Burhan sendiri apa perasaannya Pak? Kalau ditanya perasaannya tentunya kecewa Pak ya. Karena kami itu waktu dibongkar kemarin itu, kami menanyakan, kami mendapatkan surat pembongkaran kepada petugas di sana yang hadir. Asumsi kami yang namanya surat pembongkaran itu harusnya diawali dengan surat perintah dari atasannya. Asumsi selanjutnya, surat perintah itu adalah satu hasil dari keputusan. Ya, keputusan organisasi atau apa segala macam. Waktu itu kami tanyakan, petugas tersebut, Bapak Jut, hanya mengatakan bahwa ada. Tapi tidak bisa ditunjukkan kepada kami, tidak bisa diberikan kepada kami, karena sifatnya hanya internal. Gitu. Jadi artinya, pembongkaran itu tidak ada putusannya yang kami terima. Gitu. Nah, itulah sebabnya kami menyayangkan sekali pelaksanaan ini. Oke, kalau dari keluarga Pak Burhan sendiri, sekarang bagaimana kondisinya? Memandang keluarga almarhum Munir ini seperti apa Pak sekarang? Kami sudah bertetangga 10 tahun, ya tidak ada masalah. Fasilitas kami, aset kami dipakai juga bertahun-tahun, tidak ada masalah. Ya, itu kan juga bagian dari rumah kami. Kalau dibilang bukan kolam renang, kan ada di situ. Jadi nggak ada masalah, tenang-tenang aja. Cuman kami kecewa aja. Kenapa kok kami dibeginikan? Kenapa kok disampaikan berita-berita yang tidak benar, sehingga akhirnya kami yang menjadi korban. Ya. Kalau Bu Yanti mau saja menceritakan kebenarannya, ini nggak akan terjadi. Jangan bilang nggak tahu Pak, gitu. Kan begitu. Selama ini kami memutuskan untuk ya sudahlah berdiam saja. Gitu. Tapi ternyata mungkin masyarakat menganggap kalau berdiam saja itu menyetujui sepertinya, Pak ya. Sehingga akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, semua turun tangan dan langsung dilakukan yang akhirnya pembongkaran. Kami sekali lagi pada prinsipnya kecewa dengan pembongkaran tersebut, ya sedih juga, tapi ya mau diapain lagi, kita punya bertetangga gitu. Kami menyayangkan sampai ada istilahnya kami terkurung Pak 3 minggu gitu, kok jahat banget gitu rasanya kami itu, ya dengan segitunya. Mereka itu kan tadi kan nggak tahu bisnis-bisnis seperti itu. Kami yang membantu, kami yang menyiapkan. Kolam renangnya kami yang bangun semuanya. Gymnya kami yang bangun, kafenya kami yang bangun, kamar mandinya semua kami yang bangun, kami yang punya. Kemarin baru sekali itu setelah 10 tahun saya melihat lagi di TV. Ya, karena kami pun nggak bisa masuk ke dalam sana. Di dalam sana ada tanah kami. Ya, nggak bisa lewat dari depan, dari belakang bisa. Karena terbuka terus tanah kami tidak pernah tutupi tanah kami. Ya. Itulah kalau ditanya rasanya kami saat. Oke, kalau warga sekitar bagaimana Pak merespons peristiwa ini? Yang saya baca dari media semuanya ya sama lah, sangat mendukung terjadinya yang viral itu, gitu, dan mengecam kami sebagai orang jahat. Ya. Kalau di media seperti itu ya Pak warganet. Kalau warga sekitar di rumah Bapak, apa sama responsnya dengan warganet? Oh, kalau yang mengenal kami di sana, rasanya tidak. Ya, kami jauh lebih lama dari kebanyakan orang yang sudah tinggal di sana. Kami yang memberikan nama jalan-jalan di situ. Oh iya Pak. Ya. Rumah ayah saya itu tidak sampai 100 meter dari situ, 50 meter atau 25 meter dari situ. Ya, kami tinggal di sana, bergaul dengan orang di sana. Ya, kami juga ada wakaf masjid di situ.
yang tempat kita beribadah bersama-sama di sana. Jadi ya saya tidak tahu persis bagaimana sikap dari bapak-bapak keluarga di sana, tapi biarlah masyarakat aja yang menilai, kami pasrah aja diperlakukan seperti sekarang. Oke, baik. Saya dengar-dengar juga nih Pak, katanya nih mau membangun tembok lagi. Kalau sudah koordinasi dan sudah dapat kejelasan, kemarin itu kan kami sempat bertemu dengan bapak-bapak para dari camat, dari lurah, dari satpol pp, ya dari mana aja kemarinnya itu di sana itu kan mereka tidak mempermasalahkan pemberian, tapi mereka mengajak untuk ayolah kita datang ke kantor menemui bapak-bapak itu gitu, sehingga harusnya bisalah dibangun satu komunikasi yang lebih baik nantinya dengan beliau-beliau, sehingga kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mengkomunikasikan hak kepemilikan kami terhadap tanah itu, yang bukan merupakan jalan. Itu hanya jalan untuk ke fasilitas kolam renang kami saja yang kami bangun dari tahun 95. Tidak ada jalanan ke tempat yang lain. Gitu. Oke, Gitu baik. ceritanya. Mungkin kalau dari keluarga Burhan, mungkin punya solusi untuk mengakhiri peristiwa ini Pak dari keluarga Bapak sendiri? Kalau saya sih sebetulnya sekarang ini kan nasi sudah jadi bubur. Ya, kami sih mengharapkan bahwa Bu Yanti tidak lagi meneruskan berita-berita yang tidak benar itu. Kami sangat berharap supaya ya kita selama ini bertetangga, ya teruslah bertetangga seperti itu, dan juga berharap juga, saya nggak tahu apa keluarganya atau segala yang juga menempati rumah tersebut, supaya juga jangan menginformasikan hal-hal yang kurang tepat, apalagi yang bisa menyinggung perasaan orang yang belum diketahui sebenarnya, ya. Yang itu yang saya baca semuanya di medsos, di media-media seperti itu, ya, sehingga kalau kita tidak tahu pasti situasinya, sudah langsung bicara, akhirnya orang lain pun juga terpengaruh. Terakhir, pertanyaan terakhir Pak. Jadi apa unek-unek dari Pak Heri pribadi gitu kepada baik keluarga almarhum Munir atau pihak-pihak tertentu begitu Pak? Karena keluarga Bapak kan seakan-akan dirugikan begitu Pak. Ya, mungkin bukan seakan-akan, memang dirugikan ya. Tapi ya memang seperti yang saya bilang sudah terjadi, mau diapakan pagi gitu. Jadi ya artinya ya sudahlah, mau diperbaiki seperti apa ya, hal ya kerusakannya sudah terjadi gitu. Ya, sehingga kami juga berpikir ke depan saja, kalau memang kita bisa mengembalikan memperbaiki keadaan kembali, ya sangat baik gitu ya. Dan dalam hal ini adalah kita tadinya sama-sama, ya sempat ya bersama-sama lah, sampai saat ini masih sama-sama di situ, kita masih punya sama-sama gitu. Jadi kita kalau memang kita mau bicara, kita bisa yang terbaik, kedepannya seperti apa, silakan saja. Kami tidak ada unek-unek yang spesial itu, asal sama-sama memberitakan atau menyampaikan kebenaran, sudah lebih dari cukup buat kami. Jadi nggak ada unek-unek gitu Pak buat keluarga Bu Hadianti gitu Pak? Nggak ada yang mau disampaikan gitu Pak? Ya itu aja. Jangan meneruskan lagi berita-berita yang nggak benar, itu aja ya. Tapi pasti kesel dong Pak sama keluarga Bu Hadianti. Pasti ada rasa entah marah, kesal. Kalau dipancing-pancing terus begitu, susah juga ya untuknya. Tapi ya, bisa dibilang sebetulnya bukan kesal. Kita bukan kesal. Kita kecewa dengan situasi yang terjadi. Yang dimulai dari orang-orang yang sebetulnya tidak tahu mengenai permasalahannya,
tetapi di counternya jadi besar dengan berita yang tidak. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ya. banyak Pak Heri Burhan atas waktu dan kesempatannya untuk mau menjelaskan, karena banyak banget pernyataan-pernyataan yang memang belum tersampaikan di media begitu ya, di masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Heri Burhan. Sampai Saya jumpa. mau sampaikan satu juga. Saya berterima kasih sekali karena bahwa TV One Podcast inilah yang memberikan kesempatan secara live ini untuk kami punya kesempatan untuk memberikan berita yang informasinya mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Baru di TV One ya Pak? Baru di channel TV One ya Iya. Pak? Dan sebenarnya kita juga Saya mengajak. berterima kasih sekali. Iya, sama-sama Pak. Dan seperti yang tadi saya bilang Pak, sebenarnya kita mengundang dari kedua belah pihak, tapi memang dari pihak Bu Hadianti tidak berkenan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Heri Burhan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Salam buat Bu Yanti juga. Oke, terima kasih Kalau banyak diajak bicara Pak. di sini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman perbincangan gue dan Pak Heri Burhan mengenai tembok yang dibangun sepanjang 300 meter di daerah Tangerang. Dan teman-teman tadi banyak banget kan denger banyak banget fakta-fakta kalau dari perspektifnya Pak Heri Burhan yang pasti teman-teman belum banyak tahu. Dan tadi kita udah ngomongin kupas tuntas semuanya. Dan semoga permasalahan ini segera menemui titik temunya dan berakhir baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Viral Podcast di channel Talkshow TV One. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Sampai jumpa di episode Viral Podcast selanjutnya.